Banjir merupakan salah satu kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, yang tentunya hal ini dapat merugikan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, bagaimana ya banjir ini dapat terjadi? Lalu, bagaimana juga cara pencegahannya? Yuk kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi nih dengan Kak Putri di channel yang tentunya kesayangan kita semua. Nah, adik-adik sudah melihat kan cuplikan video sebelumnya? Oke, ada yang tahu nggak nih kita mau bahas tentang apa hari ini? Iya, betul banget ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan cara pencegahan kerusakan lingkungan. Nah, tetapi sebelum kita ke topik pembahasan, Kakak mau bertanya dulu nih ke kalian. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ingat, tetap jaga kesehatan, apalagi pada kondisi pandemi seperti ini, oke? Nah, adik-adik, sebelum kita belajar ya, untuk pembelajaran pada hari ini, kita senantiasa harus membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Selesai ya? Nah, oke adik-adik, kita masuk ke topik pembahasan kita terkait dengan cara pencegahan kerusakan lingkungan. Tetapi kita harus mengetahui dulu nih, penyebab kerusakan lingkungan itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Penyebab kerusakan lingkungan itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor alam, dan yang kedua yaitu faktor tingkah laku manusia. Faktor alam itu apa aja sih, Kak? Faktor alam itu contohnya bencana alam ya adik-adik, seperti bencana alam angin puting beliung, gempa bumi, terus gunung meletus, ataupun abrasi, kekeringan ya adik-adik, itu termasuk ke dalam bencana alam. Pokoknya mah bencana alam itu yang murni dari alam, tidak ada campur tangan manusia. Nah, itu dia, oke? Yang kedua yaitu faktor tingkah laku manusia. Contoh dari faktor tingkah laku manusia ini yaitu, ada yang tahu nggak? Ya, yaitu adanya banjir, kemudian adanya tanah longsor, hutan gundul, ataupun pencemaran air. Kerusakan-kerusakan yang terjadi bukan hanya berakibat terhadap manusia, tetapi berakibat pula terhadap flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tumbuhan dan hewan pun akan kehilangan tempat tinggal mereka, dan mereka juga akan kesulitan untuk mencari makan. Ketika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka dampak yang akan terjadi apa coba adik-adik? Iya, betul sekali ya, kepunahan. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama yaitu faktor alam. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, faktor alam, karena faktor alam ini dapat terjadi bencana alam. Bencana alam kita tidak dapat memprediksi ya, tidak dapat mengetahui gitu kapan terjadinya. Tetapi kita harus mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri ketika bencana alam itu terjadi. Jadi kita itu harus siap siaga ya adik-adik ketika bencana alam itu muncul atau terjadi. Seperti contohnya ketika terjadinya gempa bumi, ya kita harus mengetahui bagaimana cara penyelamatannya. Oke adik-adik, ada yang tahu nggak nih bagaimana cara penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, sudah kakak jelasin ya. Ketika gempa bumi terjadi, kita harus mengetahui titik-titik aman untuk kita berlindung dari gempa bumi. Seperti contohnya, titik-titik aman untuk kita berlindung yaitu
di bawah meja. Kenapa sih Kak harus di bawah meja? Karena ketika kita di bawah meja, kita dapat terhindar dari benda-benda yang jatuh akibat gempa bumi tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat melindungi kepala kita dari benda-benda yang jatuh akibat gempa bumi dengan cara melindungi kepala kita dengan apa aja yang ada di rumah. Mau ada bantal atau papan. Tapi Kak, lagi panik gempa bumi tuh, nggak bisa nyari bantal, nggak bisa nyari papan. Ya sudah, kita dapat melindungi kepala kita dengan cara tangan kita, yaitu tangan kita melungkup seperti ini. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kak, kalau misalkan kitanya nggak lagi di rumah gimana? Kitanya lagi di luar? Nah, misalkan kita lagi di luar ya adik-adik, cara penyelamatan dirinya kita harus menghindari benda-benda yang dapat roboh akibat gempa bumi. Seperti contohnya bangunan, kita harus menghindari ya, bangunan, terus pohon, lampu jalan, ataupun papan-papan yang ada di jalan raya. Kak, gimana kalau misalkan kita lagi mengendarai mobil, kita misalkan lagi di mobil atau lagi di kendaraan. Nah, ketika kita lagi sedang di kendaraan, kita harus berhenti. Tetapi berhentinya itu jangan dekat dengan bangunan-bangunan. Jadi kita berhenti di tempat yang aman. Tapi kita senantiasa jangan turun dari kendaraan tersebut. Kita tetap di kendaraan tersebut, tetapi kita menghindari dari benda-benda yang rawan roboh akibat gempa bumi. Gitu. Baik, yang kedua, kakak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara pencegahan kerusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia. Nah, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi ya, kerusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia itu ada banjir, tanah longsor, hutan gundul, ataupun pencemaran air. Lalu, bagaimana ya cara kita untuk mencegah hal-hal tersebut? Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan yang banjir terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah adik-adik tonton video di awal, cuplikan video di awal, di situ kita dapat melihat adanya banjir. Nah, tetapi kita juga melihat ada sampah dan juga hutan yang gundul ya. Lalu apa hubungannya sampah sama hutan yang gundul sama banjir, Kak? Nah, oke, kakak jelasin ya. Banjir terjadi akibat ulah manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Ketika manusia membuang sampah sembarangan, akibatnya saluran air menjadi tersumbat. Nah, ketika saluran air tersumbat, kemudian turun hujan dengan deras, apa coba adik-adik yang terjadi? Yang terjadi adalah air menjadi tidak terbendung dan meluap. Nah, maka dari itu terjadilah banjir. Maka dari itu, apa ya yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir tersebut? Ya tentu saja yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan suka membuang sampah sembarangan ya. Oke, siapa coba di sini yang suka membuang sampah sembarangan nih? Kakak percayalah, adik-adik di sini mah buang sampahnya pada tempatnya semua kan? Hebat ya. Nah, yang kedua yaitu cara pencegahannya, kita dapat bersama masyarakat yang lain atau warga-warga yang lain bergotong royong untuk membersihkan saluran air. Nah, kita juga harus rajin nih membersihkan saluran air. Misalkan ada sampah-sampah di saluran airnya, kita membersihin. Biar apa? Biar misalkan ada hujan turun dengan deras, maka dari itu hujan tersebut dapat terbendung. Nah, nggak meluap, nanti kan banjirnya dapat diminimalisir. Baik, selanjutnya yang dapat kita terapkan untuk mencegah banjir yaitu dengan cara reboisasi. Kak, reboisasi sih apa? Reboisasi itu penanaman pohon-pohon kembali, penanaman pohon-pohon yang gundul. Jadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuat pohon-pohon gundul, maka kita harus senantiasa menanam pohon yang gundul-gundul tersebut.
Nah, seperti itu ya adik-adik. Karena apa? Karena pohon itu dapat menyerap air. Dapat menampung air. Maka dari itu dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi kalau misalkan pohon-pohonnya ditebang, otomatis nggak ada lagi yang menyerap air. Jadi airnya tidak tertampung. Maka menjadi pemicu salah satu banjir. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan tanah longsor. Tanah longsor ini selain akibat dari faktor alam, tetapi ada juga akibat dari tingkah laku manusianya. Ada juga campur tangan manusianya. Nah, seperti apa Kak? Seperti contohnya, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang suka menebang pohon secara sembarangan. Akibatnya apa? Pohon-pohon yang ada di lereng gunung tersebut ketika ditebang secara liar, maka akan terjadinya erosi pada tanah tersebut. Nah, setelah terjadinya erosi, maka terjadilah tanah longsor. Tanah longsor itu dapat kita cegah. Bagaimana Kak cara pencegahannya? Yaitu dengan cara membuat terasering pada tepi-tepi gunung tersebut. Terasering itu apa Kak? Terasering itu adalah membuat gundukan-gundukan tanah gitu pada tepi-tepi gunung. Adik-adik kalau misalkan jalan-jalan sama keluarga ke gunung gitu, adik-adik suka lihat kan ada tumpukan-tumpukan tanah. Nah, itu yang disebut dengan terasering atau sengkedan. Itu hal tersebut untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, itu dia adik-adik pembelajaran kita pada pertemuan hari ini terkait bagaimana cara pencegahan kerusakan lingkungan. Gimana nih? Udah paham semua belum? Kakak harap kalian semua pada paham ya. Oke? Tapi jika dirasa ada yang ingin ditanyakan, langsung komen saja ya di bawah. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, kakak cukupkan ya. Semoga ilmu yang sudah kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kakak pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya.